Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Siti Heria dengan nomor induk mahasiswa 8576288888. Saya mahasiswi Universitas Terbuka Prodi PGSD dari UPBJ Jepokerto, Salut, Kebumen. Pada video kali ini, saya akan melakukan tugas mata kuliah praktikum IPA pada modul 7 optik di kegiatan praktikum 1 sifat cahaya dengan judul percobaan pemantulan cahaya. Di sini saya akan melakukan percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Selamat menyaksikan. Tujuan praktikum ini adalah yang pertama, untuk menjelaskan sifat-sifat cahaya, yang kedua, untuk menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, yang ketiga, untuk menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, yang keempat, untuk menentukan fokus cermin cekung, dan yang kelima, untuk menentukan fokus lensa cembung. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu ada cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, lampu senter, busur derajat, kertas putih, lilin, layar, dan celah cahaya. Cahaya merupakan gelombang yang merambat lurus. Salah satu sifat cahaya adalah dapat dipantulkan ketika mengenai permukaan benda seperti cermin. Peristiwa ini disebut pemantulan cahaya. Pada pemantulan cahaya berlaku hukum pemantulan, yaitu besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Langkah-langkah percobaannya, yang pertama, saya menyusun lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Yang kedua, saya menyalakan lampu senter dan mengamati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Yang ketiga, saya menggambar jalannya berkas sinar pada langkah kedua sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya. Yang keempat, saya mengukur besar sudut datang dan besar sudut pantul tersebut. Yang kelima, saya meletakkan lilin di depan cermin datar dan mengamati bayangannya selama benda itu saya geser-geserkan di depan cermin datar. Yang keenam, saya mencatat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Dan hasil yang saya peroleh, besar sudut datang dan besar sudut pantul sama, yaitu 30 derajat. Pada cermin datar ini, bayangan yang dihasilkan itu bersifat maya, tegak, dan sama besar dengan benda. Hal ini terjadi karena sinar pantul tidak benar-benar bertemu, melainkan hanya perpanjangannya saja. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Langkah-langkah percobaannya, yang pertama, saya menyusun lilin di tengah dan di depan cermin cembung. Yang kedua, saya menyalakan lilin dan mengamati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Yang ketiga, saya menggambar jalannya berkas sinar pada langkah kedua sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangannya yang terbentuk. Yang keempat, saya mencatat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Berdasarkan hasil yang saya peroleh, pada cermin cembung, cahaya dipantulkan secara menyebar. Akibatnya, bayangan yang terbentuk selalu maya, tegak, dan lebih kecil dari benda. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Langkah-langkah percobaannya, yang pertama yaitu saya menyusun lilin di tengah dan di depan cermin cekung. Yang kedua, saya menyalakan lilin dan mengamati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Yang ketiga, saya menggambarkan jalannya berkas sinar pada langkah kedua sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangannya yang terbentuk. Keempat, saya mencatat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Yang kelima, saya mengatur jarak benda atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya, saya mengukur jarak benda dan jarak bayangan tersebut, dan hasilnya pada jarak benda 5 cm, jarak bayangannya adalah 5 cm, dan pada jarak benda 20 cm, jarak bayangannya adalah 4 cm, dan yang terakhir pada jarak benda 25 cm, jarak bayangannya adalah 3 cm. Pada cermin cekung ini, hasil percobaan menunjukkan bahwa bayangan dapat ditangkap pada layar sehingga bersifat nyata dan terbalik. Selain itu,
Ukuran bayangan dipengaruhi oleh jarak benda terhadap cermin. Semakin jauh benda dari cermin, maka bayangan akan semakin kecil. Jadi kesimpulannya bahwa cahaya memiliki sifat dapat dipantulkan. Pada cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, cahaya bisa menghasilkan jenis bayangan yang beda. Cermin datar menghasilkan bayangan maya tegak dan sama besar, cermin cembung menghasilkan bayangan maya tegak dan diperkecil, sedangkan cermin cekung dapat menghasilkan bayangan nyata terbalik dan ukuran bisa berubah sesuai jarak benda ke cermin.